Isu transfer kembali menghangat bagi Persib Bandung. Setelah sempat dikaitkan dengan nama seperti Joey Pelupesi dan Ole Romeni, kabar terbaru menyebut Martin Paes masuk dalam radar Maung Bandung. Pemain kelahiran 14 Mei 1998 dengan tinggi 1,92 meter ini tercatat masih merupakan pemain FC Dallas, klub Major League Soccer Amerika Serikat, dengan kontrak yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Rumor Martin Paes diincar Persib juga telah ramai jadi perbincangan di media sosial. Paes yang memperoleh status kewarganegaraan Indonesia pada April 2024 ini telah menjadi pemain andalan bagi timnas Indonesia. Sebelum membela FC Dallas, Paes sempat bermain untuk FC Utrecht dan NEC Nijmegen di Liga Belanda. Menurut catatan Transfermarkt, Paes saat ini memiliki nilai pasar 26,07 miliar rupiah. Meski begitu, jalan untuk membawa Paes ke Indonesia tidak mudah. Persib harus menebus sisa kontrak Paes dengan FC Dallas jika ingin memboyongnya ke Bandung. Namun ada opsi lain yang mungkin bisa disepakati, yakni opsi peminjaman sang pemain. Bagi Persib, mendatangkan kiper naturalisasi seperti Paes akan menjadi langkah strategis. Persib akan mendapat tambahan kekuatan di sektor penjaga gawang yang saat ini diisi oleh Teja Pakualam. Sementara itu, kiper asing Maung Bandung, Adam Prisbeck, tak kunjung mendapat kesempatan bermain. Sejak didatangkan di awal musim 2025-26, Adam baru sekali tampil. Lagi kencang rumor Giovanni van Bronckhorst bakal jadi pelatih baru Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang begini, kursi pelatih Timnas Indonesia memang kosong setelah Patrick Kluivert diberhentikan bulan lalu karena gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Beberapa nama memang sudah bermunculan, salah satunya bahkan sudah hadir ke tanah air pekan lalu, yakni Timur Kapadze. Pria asal Uzbekistan itu melakukan safari di Jakarta dengan beberapa tokoh sepak bola. PSSI sudah membantah bahwa kedatangan Kapadze itu bukan atas inisiasi mereka. Belum selesai rumor Kapadze, ada lagi muncul Van Bronckhorst sebagai calon pengganti Kluivert. Pria yang kini jadi asisten manajer Liverpool itu adalah keturunan Indonesia dari ayahnya yang berdarah Maluku. Melatih negara leluhur tentu jadi kebanggaan tersendiri untuk pria 47 tahun tersebut. Dikutip Football Insider 247, Liverpool kabarnya sudah siap bernegosiasi dengan PSSI jika serius mendekati Van Bronckhorst. PSSI disebut akan membayar kompensasi untuk kontrak Van Bronckhorst yang baru dimulai musim panas lalu. Van Bronckhorst direkrut Arne Slot untuk menggantikan John Heitinga yang cabut ke Ajax Amsterdam. Van Bronckhorst punya pengalaman jadi pelatih di Feyenoord, Guangzhou City, Rangers, dan Besiktas dengan rasio kemenangan 58%. Terkait rumor tersebut, Erick Thohir belum bisa memberikan konfirmasi lebih lanjut. Erick menyebut saat ini PSSI masih melakukan proses pencarian. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto mulai mematangkan kerangka tim dengan membuka seleksi pemain melalui pemusatan latihan dalam 2 gelombang. Agenda ini menjadi langkah awal pembentukan Timnas Indonesia U20 menuju kompetisi internasional. Sekaligus kesempatan awal bagi Nova menilai potensi generasi baru di kelompok usia muda. Nova Arianto pun menjelaskan tujuan utama pemusatan latihan yang saat ini dijalani Timnas Indonesia U20. Untuk seleksi tim masuk Timnas Indonesia U20 kali ini, sekali lagi fokus kami adalah bagaimana kami mencari talenta-talenta baru, terutama pemain kelahiran 2007, karena saya juga sangat baru di Timnas U20. Pastinya saya belum mengenal secara menyeluruh pemain-pemain dengan kelahiran 2007, kata Nova Arianto. Proses seleksi Timnas Indonesia U20 diikuti 46 pemain. Proses seleksi berlangsung di lapangan Garuda Yaksa Football Academy, Kabupaten Bekasi mulai tanggal 2 hingga 10 Desember 2025. Seleksi tahap pertama digelar pada 2 hingga 5 Desember, sementara tahap kedua dijadwalkan pada 7 hingga 10 Desember 2025. Dalam proses ini, Nova Arianto ingin melihat lebih dari sekedar kekuatan fisik atau kemampuan teknik semata. Lebih lanjut, Nova Arianto menegaskan penilaian tidak berdasarkan latar belakang klub atau asal pemain. Para pemain pun harus memahami filosofi permainan yang diinginkan oleh tim pelatih. Bayang-bayang tersingkirnya Timnas U23 Indonesia di fase grup C SEA Games 2025 membuat PSSI memasang target tinggi pada laga kedua melawan Myanmar. Indonesia ditargetkan menang 3-0 demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Target itu tidak sepenuhnya tercapai. Garuda Muda memang mencetak 3 gol, namun kebobolan 1 gol. Skor akhir 3-1. Kemenangan itu tak cukup mengantar Indonesia ke babak semifinal dan akhirnya gagal memenuhi target medali SEA Games.
Kepala Badan Tim Nasional PSSI Soemarji mengatakan sebelum pertandingan ia telah menyampaikan kepada tim kepelatihan bahwa Indonesia minimal harus mencetak 3 gol tanpa kebobolan. Target jumlah gol terpenuhi, tetapi kebobolan membuat posisi Indonesia kalah selisih gol dalam klasemen runner-up terbaik. Soemarji menjelaskan federasi akan segera melakukan evaluasi, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Ia menegaskan pembagian tanggung jawab di antara keduanya. Kalau berkaitan dengan aspek teknis, itu tanggung jawab pelatih. Teknis itu meliputi bagaimana melatih, bagaimana taktik, bagaimana strategi, dan lainnya, ujar dia. Soemarji menilai persiapan Timnas U23 Indonesia sejauh ini berjalan baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Ia menyebut fasilitas tempat tinggal, kondisi hotel, hingga persiapan taktik dan strategi telah disiapkan dengan optimal. Kegagalan melaju ke babak semifinal membuat ambisi Garuda Muda mempertahankan medali emas SEA Games pupus. Soemarji mengatakan federasi akan segera menerima laporan lengkap sebagai dasar pengambilan keputusan ke depan. Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong mendapatkan gelombang dukungan yang signifikan dari para penggemar untuk kembali menduduki kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Menanggapi permintaan tersebut, Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui, jabatan pelatih Timnas Indonesia saat ini masih kosong sejak Patrick Kluivert didepak PSSI pada 16 Oktober 2025. Meskipun PSSI dikabarkan sudah mengantongi sejumlah nama calon pelatih baru skuad Garuda, banyak fans mendesak PSSI untuk memulangkan Shin Tae-yong. Sejumlah fans Garuda menilai pelatih usia 56 tahun itu layak diberi kesempatan kedua, mengingat keberhasilannya membawa Timnas Indonesia mencetak berbagai sejarah. Shin Tae-yong ternyata mengetahui betul gelombang permintaan yang datang dari supporter tanah air. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku sangat tersentuh dan mengucapkan terima kasih karena para penggemar tidak melupakan namanya. Perasaannya sangat menyenangkan, fans tidak melupakan saya dan saya sangat berterima kasih, kata Shin Tae-yong. Meski demikian, harapan fans agar Shin Tae-yong kembali ke Timnas Indonesia tampaknya harus terganjal. Pasalnya, mantan pelatih Timnas Korsel di Piala Dunia 2018 itu menyampaikan bahwa saat ini tidak ada komunikasi apapun yang terjalin. PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Indra Syafri. Keputusan ini diambil menyusul hasil minor Timnas Indonesia U22 yang gagal menembus semifinal SEA Games 2025. Keputusan tersebut disampaikan Kepala Badan Tim Nasional PSSI Soemarji. Soemarji menjelaskan keputusan itu diambil setelah evaluasi menyeluruh dan diskusi bersama jajaran Komite Eksekutif PSSI. Soemarji juga menyerahkan tanggung jawabnya sebagai manajer Timnas, baik senior maupun kelompok umur, kepada Ketua Umum PSSI. Ia memilih fokus dengan tanggung jawabnya sebagai Kepala BTN. Soemarji juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik Indonesia atas kegagalan Timnas U22 di SEA Games 2025. Ia mengakui hasil tersebut sangat mengecewakan karena tim tidak mampu melangkah ke babak semifinal. Sebelumnya, pelatih Indra Syafri juga menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan Indonesia di SEA Games 2025. Pernyataan ini disampaikan setelah anak asuhnya hanya menang 3-1 dari Myanmar pada pertandingan terakhir Grup C. Timnas Indonesia harus mengubur mimpi untuk mempertahankan medali emas SEA Games setelah gagal melaju ke semifinal SEA Games 2025. Pada penyisihan Grup C, Garuda Muda kalah 1-0 dari Filipina dan menang 3-1 atas Myanmar. Sayang, 3 poin yang didapatkan tidak cukup untuk menembus semifinal, di mana Malaysia dari Grup A yang juga mengumpulkan 3 poin unggul produktivitas gol. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Soemarji menyebut pengumuman pelatih Timnas Indonesia akan sepakat dengan pelatih Indonesia U23. Ini sebagai tindak lanjut keputusan PSSI mengakhiri kerjasama dengan Indra Syafri sebagai pelatih Indonesia U23 untuk SEA Games. Karena itu PSSI mencari sosok baru. Soemarji belum bisa menjelaskan lebih spesifik soal pelatih Indonesia U23 karena saat ini PSSI lebih dulu fokus untuk juru taktik tim senior. Ada 2 nama kuat yang jadi calon pelatih skuad Garuda. 2 nama tersebut, lanjut Soemarji, merupakan pengerucutan dari 4 sosok yang diwawancara PSSI. Nantinya 2 nama yang dimaksud akan dibahas dalam rapat Komite Eksekutif PSSI. Anggota Exco PSSI, Endri Erawan, menyebut pengumuman pelatih Timnas Indonesia akan dilakukan pada akhir bulan ini atau bulan depan. Saat ini pihaknya sedang mencari waktu yang tepat untuk menggelar rapat Exco. Endri membeberkan nama-nama calon pelatih tak berbeda jauh dari yang beredar luas di dunia maya. Sosok seperti Giovanni van Bronckhorst, John Heitinga, dan John Herdman mencuat. Saya tidak punya hak menyebutkan nama untuk menjaga privasi. Ada banyak klub yang mendekati mereka, jadi kami harus mengerti juga posisi mereka, katanya.